Episode 184 ini bakalan masih cukup sama sebetulnya dengan apa yang kita lihat di episode tadi. Cuman mungkin perbedaannya aksinya aja dan apa yang bakal dilakukan Kenzo, Mutiara kepada Sandra dan juga Kayla. Jadi kita tinggal nunggu nih apa yang bakal mereka lakuin di episode besok. Nah, sisanya ya jujur ya di episode tadi itu cukup mengecewakan karena melihat sikap Aditya yang seperti itu. Jujur ya, maksudnya dari semua adegan yang ada, momen dimana Aditya yang mengganggu, bahkan dalam tanda kutip seperti mengancam kepada Bu Cynthia tuh bener-bener ngeganggu banget. Seakan-akan gak ada cara lain untuk bisa mengekspresikan apa yang ia mau gitu loh. Makanya ini kesel ya. Sandra, Marsha dan Aditya tuh udah jadi kayak biang kerok nih sekarang di sinetron ini. Padahal harusnya masih ada yang bisa lebih bijak untuk dilakukan. Masih ada banyak hal, banyak momen yang bisa di-share selain mereka bertiga gitu loh. Kita semua tahu lah bagaimana kurang ajarnya Sandra dan Kayla di episode tadi. Bahkan Kayla deh di depan Bu Rianti kayak gimana teman-teman. Iya kan? Sekurang ajar gitu lah maksudnya. Betul-betul nggak kekontrol banget. Dan jujur ini memang bikin kaget ngelihat Kayla kayak begitu. Tapi ya akhirnya kita berpikir ya mau gimana, orang gaulnya sama Sandra, kita bisa berharap apa lagi kan. Makanya ya udah, mudah-mudahan aja di episode besok 184 atau lebih tepatnya episode 184 semoga akan jauh lebih better lagi. Dalam hal tentu saja bagaimana orang-orang kayak Kayla dan juga Sandra ini tuh bisa kena batunya. Memang ini kayak klasik banget ya, ngomong kena karmanya, kena batunya. Karena kita tuh capek gitu loh ngelihat Sandra bikin sesuatu, bikin masalah, Kayla pun juga sama, tapi kayak nggak pernah ada solusi dari hal tersebut. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Toh seperti yang kita ketahui bersama juga, Kenzo udah tahu semuanya. Tinggal gimana caranya Kenzo bisa tegas aja. Toh ya mau gimana pun juga teman-teman, Mutiara sama Kenzo ini sejujurnya terlalu banyak mikirin gimana Sandra dari dulu. Enggak teman-teman, kan kita semua tahu ya, setiap ada gangguan, masalah yang datang atau musibah tuh pasti nggak jauh-jauh dari Sandra. Dan Kenzo beserta Mutiara tuh udah terlalu sering buat ngadepin masalah yang datang dari Sandra. Makanya hal ini yang pada akhirnya bikin kita tuh jadi gemes banget, jadi gimana gitu ngelihat fakta kalau pada akhirnya ya Sandra terus yang mengganggu. Sedangkan Kenzo sama Mutiaranya akhirnya jadi terpecah belah lagi. Bukan Kenzo sama Mutiara yang menjauh, tapi akhirnya yang tadinya sedikit lagi mau jadian, akhirnya kan jadi keganggu ya. Makanya seneng sih kayak tadi tuh berantem-berantem lucu di rumah Bu Cynthia, kayak ngomong-ngomongin cinta walaupun akhirnya mereka bercanda tuh senang. Kita tuh butuh yang kayak gitu loh. Supaya apa? Supaya Kenzo dan Mutiaranya tetap bisa dekat, tetap bisa bonding, tetap bisa ngeblend atau menyatu lagi, bisa dekat lah ibaratnya, supaya nggak terlalu fokus juga pada Sandra. Kan kasihan juga akhirnya Kenzo pun juga kan untungnya tuh masih bisa bersikap dewasa. Mungkin terlihat nggak tegas ya, karena kayak belum bisa tegas-tegas banget kepada Sandra dan juga Kayla. Tapi ya mau gimana, Kenzo pun juga pasti bakal lebih mentingin untuk menjaga Mutiaranya, ngelindungin Mutiaranya, untuk memprotek Mutiaranya. Ya biar apa? Biar ya Kenzo bisa betul-betul menjaga Mutiara itu sendiri. Karena balik lagi teman-teman, orang kayak Sandra ini tuh nggak akan pernah berhenti. Dilaporin nih ke penjara, di penjara pun besoknya keluar lagi. Jadi sebetulnya ya Kenzo tuh tahu semua ini, kita pun juga semua tahu lah. Maksudnya Sandra tuh nggak akan pernah kapok gitu, mau digimanain pun juga. Makanya ya udah, Kenzo mending fokus sama Mutiaranya, Rianti pun juga sama. Cuman mungkin cara main Rianti agak sedikit berbeda. Kalau secara tiba-tiba, Rianti ini jauh lebih berani untuk mengungkapkan ekspresi kekesalannya kepada Kayla maupun juga Sandra. Itu di luar kuasa kita ya, karena mau gimana pun Rianti ini adalah ibu kandung sahnya Mutiara. Jadi mau nggak mau, disuka nggak suka, ketika Sandra ini semakin ngeyel, semakin sombong, lalu Kayla pun juga sama, ya Rianti pasti bakal ngamuk. Udah, simpelnya kayak gitu aja. Dan kita pun juga pada akhirnya akan mengerti lah. Walaupun ya sebetulnya Rianti pun juga
kayak nggak bisa lagi memungkiri lah kalau hasil tes DNA-nya pun juga segera keluar. Semua orang udah curiga, Kayla curiga, Sandra curiga, apalagi ya, terutama Sandra tuh curiga banget. Kenzo pun juga sama, Mutiara pun juga sama. Jadi ini yang bakal menentukan nasib dari Rianti pada episode besok nih akan seperti apa, karena ya mau nggak mau hasil tes DNA-nya itu sulit buat ditukar juga, dan Rianti pasti akan sangat kesulitan untuk bisa mengakali hasil tes DNA-nya. Jadi ya, ini kita tunggu aja nih apa yang bakal dikatakan ya. Apakah Rianti bakal terdiam ketika dibacakan hasil tes DNA-nya, karena kan mau nggak mau hasil tes DNA-nya tuh ya harus dihadiri Mutiara, Kenzo, Aditya, Sandra, dan juga Rianti itu sendiri gitu untuk jadi saksi lah. Sama seperti hari-hari kemarin, hari dimana ketika tes DNA tersebut dilakukan, yang mana dihadiri juga oleh kelima orang tersebut, Rianti, Aditya, Mutiara, Kenzo, dan juga Sandra ya, 5 orang nih. Jadi ya kita tunggu aja. Mungkin yang paling kaget ya, semua orang pasti bakal kaget. Aditya kaget, Kenzo, Mutiara, Sandra pun juga. Cuman kita tunggu aja nih apakah Rianti berani bilang Kenzo bukan anak kandung. Karena kalau akhirnya terbukti, takutnya Mutiara sama Kenzo masih berpikir kalau mereka ini saudara. Nah itu kan yang bahaya ya, nanti Kenzo dan Mutiara jadi overthinking, jadi kepikiran, nangis, sedih gitu kan, kasihan juga. Makanya ini yang kita tunggu-tunggu, ini yang kita harapkan, dan semoga aja bisa segera terwujud dengan melihat pada akhirnya baik itu Kenzo maupun juga Mutiara tuh akhirnya bisa sama-sama tahu kalau mereka pun juga bukan saudara gitu loh. Karena ya mudah-mudahan sih Rianti jujur juga. Sebenarnya sih kalau sekarang jujur pun juga nggak masalah teman-teman. Kenapa? Karena kedepannya Sandra ini tuh akan semakin jahat mengganggu Mutiara. Dan dengan begini walaupun permasalahan bakal jadi makin kompleks ya, tentu mungkin ada kemungkinan Rianti diusir. Walaupun Rianti bakal bilang juga Mutiara anak kandung Aditya, tapi ya tetap aja berpotensi masalah besar pun juga bakal datang. Rumit memang, tapi semoga aja bisa diselesaikan dengan sangat baik. At least gini, kalau kita ngebahas Rianti yang ibu kandung Mutiara, cepat atau lambat Kenzo, Mutiara, Aditya bakal memahami. Udah simpelnya kayak gitu. Ketika Kenzo tahu Kenzo bukan anak kandung, Kenzo pun juga akan dengan cepat bisa memahami. Kalau Sandra ini mau keadaannya gimana pun bakal tetap jahat sama Mutiara. Setuju ya? Dan itu tuh gak akan pernah berubah. Dan apapun yang terjadi di sekitarannya, ya Sandra mah bakal tetap kayak begitu. Sama aja kayak Marsha yang bakal benci terus sama Aurel, Ivan yang terus bakal kayak mata duitan ya, kayak gitu aja, nggak akan pernah berubah lah sifatnya. Sehingga apa yang dilakukan ya udah sekalian aja. Karena Sandra ini udah pasti nggak akan berubah, maka tinggal gimana caranya Mutiaranya, Kenzonya, Riantinya bisa jauh lebih tegas aja. Udah kayak gitu teman-teman. Simpelnya kayak gitu. Karena ya balik lagi, apa yang bisa diharapin dari Sandra? Mutiara aja, koma pun Sandra sama sekali nggak punya rasa bersalah. Oke, sempat datang mungkin ke rumah sakit waktu Mutiara koma, minta maaf, nangis, tapi udah itu pergi kabur. Terus bikin skenario palsu, ya akhirnya apa? Teman-teman tahu sendiri. Akhirnya Sandra keluar dari penjara tanpa proses pengadilan. Luar biasa, ngeri itu hukumnya. Maksudnya, kok bisa keluar tanpa proses peradilan tuh aneh gitu. Harusnya kan nggak boleh, harusnya nggak boleh. Tapi Sandra, karena punya uang, punya kuasa dan lain sebagainya macamnya, jadi mengobrak-abrik hukum yang ada di sini. Makanya itu tadi teman-teman, karena Sandra ini tuh nggak pernah dirubah, nggak pernah berubah, maksudnya susah buat dihukum dan lain sebagainya macamnya. Jadi mau nggak mau, Kenzo Mutiaranya pun juga harus lebih tegas lagi. Contoh kecilnya apa? Misalnya Kenzo tuh harus cepet-cepet nih pacarin Mutiara. Biar apa? Biar Sandranya semakin panas. Mungkin akan ada argumen lainnya yang bilang, tapi Min kalau Kenzo sama Mutiara pacaran bagus, cuma nantinya Sandra pasti bakal semakin sakit hati dan mengganggu. Ya betul, Sandra pasti akan semakin mengganggu. Pasti teman-teman juga bakal berpikir demikian. Cuman minimal Kenzo udah pacaran dulu sama Mutiara, biar Sandra pun juga semakin sakit hati. Kita semua tahu tengilnya Kenzo ini tuh tengil banget. Sehingga apa? Sehingga ini bisa dimanfaatkan juga untuk terus kayak bikin iri Sandra lah ibaratnya. Bikin Sandra tuh terus-terusan sedih, cemburu, kepanasan karena Kenzo pacaran sama Mutiara. Nah, kalau Sandra pun juga seberani itu lagi, dan ini momennya semua orang udah tahu Rianti bukan Mutiara, Rianti kan gak mungkin tinggal diam. Walaupun sebetulnya sih bagusnya jangan dulu ketahuan ya, supaya apa?
At least kalaupun ketahuan minimal Mutiara dulu aja yang tahu. Supaya apa nih? Supaya Rianti masih bisa untuk terus melindungi Mutiara di belakang Sandra. Karena seperti yang kita semua ketahui bersama, Sandra ini tuh begitu jahat. Dan bagusnya Rianti ini ambil hatinya Sandra lagi hingga bikin Sandra percaya. Sehingga ketika Sandra bikin masalah, bikin kerumitan baru, bikin kejahatan baru, Rianti tahu dan Rianti bisa menghentikan semuanya. Kurang lebih seperti itu. Tapi ya mau gimana ya teman-teman. Kita lihat aja, mudah-mudahan Sandra bisa diredam. Kenzo pun juga bisa terus membahagiakan Mutiara. Seperti itu.